Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Astuti, mahasiswa semester 3 di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pembahasan kali ini, topiknya mengenai gender dalam pendidikan dasar. Berikut merupakan analisis dari artikel yang terindeks Sinta mengenai isu kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Judul artikel tersebut ialah internalisasi nilai kesetaraan gender melalui keteladanan guru SD MI di Kota Bandung. Analisis mengenai hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut yaitu mengenai data guru di Kota Bandung. Penelitian ini mengungkapkan bahwa di Kota Bandung terdapat 9.235 guru SDMI dengan 6.865 diantaranya adalah perempuan. Angka ini menunjukkan proporsi yang signifikan bagi perempuan dalam pendidikan dasar, menciptakan peluang untuk mentransfer nilai kesetaraan gender kepada siswa. Artikel ini memuat pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Penelitian ini menyoroti bahwa ketidaksetaraan gender seringkali berakar dari budaya patriarki dan dipertahankan melalui stereotip negatif. Oleh karena itu, pendidikan yang ramah gender sangat penting untuk mengubah pola pikir dan mempromosikan kesetaraan. Tahapan internalisasi nilai. Artikel ini mengidentifikasi beberapa tahapan dalam menginternalisasi nilai kesetaraan gender, mulai dari transformasi nilai, di mana guru menyampaikan nilai melalui komunikasi verbal, hingga penerapan tindakan nyata di lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Kualitas guru dan pengaruhnya. Artikel ini menjelaskan bahwa kualitas guru sangat strategis dalam membentuk karakter anak. Guru yang memahami dan menerapkan nilai kesetaraan gender secara konsisten dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi siswa. Penelitian ini mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang berfokus pada pendidikan karakter ramah gender, agar nilai kesetaraan gender dapat lebih baik diinternalisasi dalam proses pembelajaran, khususnya di sekolah dasar. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan peran vital guru sebagai teladan dalam mengajarkan dan menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender kepada anak-anak, yang merupakan dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Relevansi dengan kondisi di tempat bekerja. Kesamaan di tempat bekerja dengan paparan artikel tersebut, yang pertama yaitu proporsi yang signifikan bagi perempuan dalam pendidikan dasar, menciptakan peluang untuk mentransfer nilai kesetaraan gender kepada siswa. Internalisasi nilai kesetaraan gender melalui teladan yang diberikan oleh para guru. Sesuai dengan namanya, guru merupakan orang yang digugu dan ditiru. Maka dari itu, sudah selayaknya seorang guru memberikan contoh mengenai penanaman kesetaraan gender. Contoh ini bisa diberikan saat melakukan pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, dengan cara merangkul seluruh siswa, baik laki-laki ataupun perempuan. Guru tidak condong hanya kepada satu gender saja, sehingga mereka merasakan perbedaan dengan gender yang lainnya. Guru menyampaikan nilai melalui komunikasi verbal, hingga penerapan tindakan nyata di lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Tentunya, antara perkataan dan tindakan yang dicontohkan oleh guru harus selaras, karena hal ini akan menjadi role model atau contoh yang akan ditiru oleh siswa. Siswa akan meniru bagaimana mereka memperlakukan temannya yang sesama gender atau dengan lawan jenis.
Guru yang memahami dan menerapkan nilai kesetaraan gender secara konsisten dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi siswa. Di tempat saya mengajar, sudah diusahakan seoptimal mungkin untuk menanamkan nilai kesetaraan gender. Hal ini disosialisasikan oleh kepala sekolah dalam upaya meminimalisir bullying. Karena biasanya kasus bullying dilakukan oleh laki-laki sebab merasa mereka lebih memiliki power. Oleh karena itu, diperlukan peran vital guru sebagai teladan dalam mengajarkan dan menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender kepada anak-anak. Dalam hal ini, peserta didik yang merupakan dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Artikel kedua berkenaan dengan topik kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, yaitu artikel yang terindeks Scopus. Pencarian artikel ini melalui Publish and Paris, merupakan jurnal luar negeri yang diterbitkan pada tahun 2023. Artikel ini membahas berbagai aspek penting terkait persepsi guru pendidikan dasar terhadap isu gender, serta upaya mempromosikan kesetaraan di ruangan kelas. Berikut adalah beberapa poin utama yang diangkat dalam artikel tersebut. Pertama, mengenai pentingnya kesadaran gender. Dalam artikel ini menekankan bahwa pengetahuan dan kesadaran guru tentang isu gender adalah kunci untuk mengatasi diskriminasi dan stereotip dalam pendidikan. Guru diharapkan bisa memberikan lingkungan belajar yang adil bagi anak laki-laki dan perempuan tanpa adanya hambatan gender. Adanya perbedaan persepsi antara guru laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam bagaimana guru laki-laki dan perempuan menganggap pentingnya aktivitas yang berkaitan dengan isu gender. Guru perempuan cenderung lebih mengakui manfaat dan lebih aktif dalam menerapkan kegiatan semacam itu. Adanya kebutuhan pelatihan. Artikel menyoroti bahwa banyak guru merasa perlu mendapatkan lebih banyak pelatihan terkait isu gender. Mereka menyadari keterbatasan pengetahuan mereka dan pentingnya mendapatkan pendidikan yang memadai untuk mengimplementasikan perspektif gender dalam pembelajaran. Pengaruh sumber belajar. Penggunaan materi pembelajaran seperti sastra anak dan remaja dianggap amat penting dalam memperkenalkan konsep kesetaraan gender. Guru diharapkan menggunakan materi yang mendorong pemikiran kritis dan menghancurkan stereotip gender. Relevansi kegiatan yang mengatasi isu gender. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk lebih banyak kegiatan yang berhubungan dengan isu gender dalam kurikulum. Ini termasuk pengakuan bahwa konten pembelajaran saat ini sering tidak mencakup representasi yang adil dari gender dan mendorong stereotip. Inisiatif sekolah. Guru diakui sebagai elemen penting dalam mempromosikan kesetaraan di sekolah. Mereka diharapkan untuk menjadi pimpinan dalam menciptakan lingkungan inklusif yang memperhatikan isu-isu gender. Secara umum, artikel ini menggarisbawahi mengenai pentingnya pelatihan, kesadaran, dan bahan pengajaran yang sensitif gender untuk mendukung kesetaraan di lingkungan pendidikan dasar. Keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang terdapat dalam modul MPDR 5302. Relevansi antara artikel dengan modul. Pada artikel tersebut menjelaskan mengenai pengetahuan dan kesadaran guru mengenai isu gender yang merupakan kunci untuk mengatasi diskriminasi dan stereotip dalam pendidikan. Guru diharapkan bisa memberikan lingkungan belajar yang adil bagi anak laki-laki dan perempuan tanpa adanya hambatan gender. Pada artikel tersebut ditekankan bahwa guru yang menjadi contoh untuk meminimalisir ketimpangan gender.
Hal ini relevan dengan penjelasan pada modul, di mana upaya untuk mengatasi ketimpangan gender yang terjadi di kelas seperti yang telah dijelaskan pada artikel adalah melalui perubahan yang harus dilakukan oleh guru. Perubahan yang sangat prinsip adalah guru mesti memberikan layanan akademik kepada laki-laki dan perempuan berimbang dan secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh individu. Tugas penting guru juga adalah memilih metode dan teknik mengajar yang tidak menunjukkan keberpihakan kepada laki-laki dan perempuan, tetapi harus berimbang, sehingga siapapun di kelas itu akan memperoleh kesempatan belajar terbaiknya. Guru juga perlu memperhatikan hal-hal yang membuat stereotip kegenderan, seperti dalam buku paket, alat dan bahan ajar, atau dalam contoh cerita perilaku yang diberikan. Strategi mengajar yang dilakukan harus memberi kesempatan yang sama kepada semua siswa, baik laki-laki ataupun perempuan. Aktivitas belajar ataupun aktivitas diskusi. Guru perlu mengobservasi apakah antara anak perempuan dengan laki-laki yang mendominasi di dalam kelas dan harus mengambil tindakan agar mengarah pada kontribusi yang seimbang. Guru diakui sebagai elemen penting dalam mempromosikan kesetaraan gender di sekolah. Mereka diharapkan untuk menjadi pemimpin dalam menciptakan lingkungan inklusif yang memperhatikan isu-isu gender. Sayangnya, seperti dideskripsikan pada modul bahwa dari segi jumlah guru saja sudah ada ketimpangan gender, apalagi pada tingkat pendidikan dasar, di mana guru perempuan lebih mendominasi dibandingkan dengan guru laki-laki. Hal ini pun terjadi di berbagai negara, seperti yang dijelaskan pada modul bahwa di kebanyakan negara telah terjadi feminisasi terutama pada tingkat pendidikan dasar. Hanya beberapa negara saja yang berupaya menarik minat kaum laki-laki untuk menjadi guru, seperti di Belanda dan Irlandia, dan menjadi mahasiswa calon guru laki-laki supaya tidak putus kuliah. Relevansi lainnya adalah adanya keseimbangan dalam bahan ajar antara murid perempuan dengan laki-laki. Hal ini sesuai dengan penjelasan modul, bahwa kesamaan dalam proses pembelajaran artinya adalah perempuan dan laki-laki harus mendapatkan perlakuan yang berimbang, adil, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam belajar. Ini mengandung arti bahwa perempuan dan laki-laki belajar menggunakan kurikulum yang sama, meskipun tugas dan aktivitas yang dilakukan berbeda, karena mengakomodasi perbedaan kemampuan atau gaya belajar masing-masing. Kesamaan dalam proses pembelajaran juga dimaksudkan bahwa semua pembelajar harus memperoleh pengajaran dan materi yang terbebas dari stereotip penyimpangan kegenderan. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki harus memperoleh kebebasan dalam belajar, melakukan eksplorasi, dan mengembangkan segenap keterampilan dalam berbagai kesempatan belajar. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mensosialisasikan kesetaraan gender di lingkungan pembelajaran, khususnya di sekolah dasar, dapat dimulai dari guru sebagai model atau contoh untuk memberikan tindakan dan verbal yang baik yang tidak memihak terhadap salah satu gender. Guru pun dapat mengeksplor strategi atau model pembelajaran serta materi dalam pembelajaran supaya tidak berpihak kepada salah satu gender. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.